wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang dampak diferensiasi sosial. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Aurel Tina Sutri. Aurel dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang primordialisme. Nah, primordialisme itu apa sih? Primordialisme adalah program yang mengutamakan ikatan-ikatan dalam kehidupan seseorang, seperti ras, suku, agama di daerah asalnya. Ini tuh artinya tuh kayak seseorang tuh mementingkan kelompok sendiri daripada kelompok orang lain. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak diferensiasi sosial terhadap primordialisme. Pertama, dampak positif. Yang pertama itu adalah memperkaya budaya. Itu kayak di Indonesia kan banyak perbedaan seperti ras, suku, agama dan lain-lainnya. Ini tuh bisa menguntungkan masyarakat karena mereka bisa memiliki banyak adat istiadat, bahasa dan juga budaya. Yang kedua, meningkatkan solidaritas nasional. Ini tuh seperti anggota kelompok yang sama. Ini tuh hanya mereka tuh gak menerima waktu itu, jadi mereka tuh masih membantu dan juga bekerjasama dengan kelompok lain. Nah, yang kedua dampak negatif. Yang pertama ada diskriminasi dan konflik. Ini tuh kayak ada kelompok orang yang memandang diri sukunya tuh kayak lebih hebat daripada yang lain, dan bisa juga kayak melihat atau enggak merendahkan kelompok lain tanpa melihat nanti bakal terjadinya konflik di antara mereka. Nah, yang kedua ada stereotip dan prasangka. Jadi itu ada seseorang yang kayak berprasangka buruk kepada kelompok yang lain tanpa melihat asal usulnya terlebih dahulu dan tanpa mengenalnya terlebih dalam. Sekian. Terima kasih kepada Bapak yang menyampaikan materinya. Lanjut dengan materi yang kedua yang disampaikan oleh saya sendiri mengenai etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini adalah keyakinan atau pandangan suatu orang atau kelompok yang menyatakan bahwa budayanya sendiri lebih baik dan lebih maju atau lebih unggul dibandingkan budaya yang lain. Nah, untuk kita sendiri seperti pandangan terhadap makanan. Gimana sih pandangan terhadap makanan itu? Contohnya, kita lebih suka bubur nih, tapi orang lain lebih suka mie. Nah, itu adalah sebaliknya. Ada juga yang paling mungkin yang umum kayak sejarah, yang membahas sejarah mengenai misalkan bola nih, kayak Madrid sama Barca. Nah, itu kan beda pandangan itu, jadi merasa satu pihak itu bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. Nah, dari etnosentrisme ini memiliki dampak positif dan negatifnya juga. Dampak positifnya kebudayaan itu atau orang yang ada di dalam itu memiliki kepercayaan diri yang bagus. Akan tetapi seperti itu juga ada dampak negatifnya karena mereka menganggap bahwa budaya mereka lebih baik. Karena mereka menganggap budaya mereka lebih baik dan lebih unggul, mereka bisa jadi menjatuhkan budaya lain yang mereka anggap tidak lebih baik dari budaya dia. Oke, cukup sekian. Lanjut ke materi yang ketiga yang disampaikan oleh saya. Terima kasih kepada Anda. Ini saya akan menjelaskan tentang
bukan berarti pertama saja, tetapi juga memiliki untuk faktor penyebab adanya pendapat umum pada suatu lingkungan. Jika suatu lingkungan sudah memiliki pendapat umum yang cenderung negatif. Bisa menyebabkan permusuhan atau saling membenci. Jadi untuk mencegah perasaan itu timbul, dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan hal negatif atau hal-hal yang sifatnya membenci. Dengan begitu permusuhan bisa dihilangkan dengan kehidupan yang damai Jadi, di sini saya akan menyampaikan diskriminasi. Di dalam sosiologi, diskriminasi berarti membeda-bedakan atau perilaku yang menggunakan seseorang. Ada 3 bentuk diskriminasi, pada rasisme, dan sexisme. Kalau rasisme ini diskriminasi berdasarkan orang kulit atau ras tertentu. Contohnya ada salah satu orang kulit hitam yang berada di luar negeri disisihkan oleh mayoritas orang yang berwarna kulit negeri. Hal yang kedua adalah seksisme. Seksisme ini adalah mendiskriminasi berdasarkan gender atau kelamin. Contohnya seperti seorang perempuan ingin menjadi pemimpin, tetapi kaum laki-laki meremehkan atau menyangka bahwa perempuan tersebut tidak akan bisa menjadi
atau untuk tampil atau untuk maju ke perlombaan tersebut, maka masyarakat akan kehilangan potensi kemenangan dari perlombaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah prasangka, penistaan, dan ketakutan. Seseorang yang didiskriminasi, dia akan selalu curiga atau selalu takut kepada orang lain. Itu akan menimbulkan efek canggung ketika dia sedang berinteraksi di dalam kelompok hidup. Kalau ada bentuk diskriminasi seperti seseorang siswa atau murid yang berkulit hitam, lalu dia diberi julukan atau ejekan oleh teman-temannya, dia akan merasa tidak percaya diri, tidak berharga. Misalnya dia jadi takut untuk masuk sekolah karena dia didiskriminasi oleh temannya. Itu merupakan salah satu dan hal negatif bagi dia maupun bagi orang lain di dalam konteks diskriminasi. Sekian dari saya. Terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan materi diskriminatif. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu contoh atau kasus nyata dari beberapa diskriminasi sosial yang akan disampaikan oleh Kaji. Ini menunjukkan bahwa ketika perbedaan suku atau budaya tidak dikelola dan diproduksi bisa menjadi politik dan ketidakadilan. Dampak diferensiasi sosial di organisasi sosial adalah perbedaan yang tidak menyebabkan seperti perbedaan klasifikasi seperti perbedaan suku, budaya, dan agama. Namun jika diferensiasi ini dihubungi dengan etnosentrisme dan dapat muncul adalah diskriminasi sosial dan ekonomi. Yang kedua, sulit terhadap pekerjaan atau layanan publik karena dipandang berbeda-beda. Stigma membuat yang tidak diterima untuk bekerja. Jadi karena gimana sosial tertentu, contohnya adalah disintegrasi sosial. Yang satu dari diterima komunitas yang lebih besar menyebabkan keterasingan dan memiliki komunitas bisa memperkuat separatisme karena tidak terkait bagian dari negara. Terus tiga, penyimpangan akses dan representasi. Dalam banyak institusi warga Papua kurang terwakili secara adil baik dalam politik maupun media pendidikan. Kesimpulannya, kasus diskriminasi sosial contoh nyata etnosentrisme yang muncul dari diferensiasi sosial berbasis etnis dan budaya yang saya salah satu Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada rekan-rekan semua yang bertanya. Oh iya, saya dia. Nah, itu tuh sebabnya apa? Kenapa interaksi sosialnya bisa menjadi hilang? Ada yang lainnya yang ingin bertanya lagi?
Mungkin menjawab pertanyaan yang ada dengan jika tadi interaksi sosial yang dalam menjadi bilang itu sebabnya atau kenapa? Nah, interaksi sosial yang dalam menjadi bilang ini bisa disebabkan karena prasangka buruk atau prasangka tidak baik kita terhadap seseorang yang awalnya sebenarnya kita berprasangka baik saja, lalu menciptakan situasi yang damai dengan orang lain, tapi karena kita prasangka yang buruk atau negatif terhadap seseorang yang membuat suasana yang tadi tidak damai menjadi tidak damai karena adanya prasangka negatif atau buruk itu terhadap orang lain. Kalau kita harus menang dia, misalkan kalau di sini menjadi sekolah, kita tenang dia untuk melapor ke pihak yang bisa menanganinya. Misalkan kita bisa konsultasi ke guru. Lalu kalau misalkan kita harus selalu menang dia, agar dia tidak ada ruang untuk menghadapi stres atau kecemasan. Terima kasih. Nah, kalau yang tadi pertanyaan aku itu kan kalau riwayat seseorang. Nah, contohnya itu kan ada anak kecil, ada anak yang baru lahir, terus dia tuh misalnya dia tuh suhunya batal gitu kan. Nah, terus dia tuh diajarkan bahwa suhu batal itu paling hebat gitu, kayak begitu lah baru puasa. Nah, jadi itu tuh dia yang si anak kecil suhu batal itu jadi kayak dia nggak mau berinteraksi sama suku yang lain gitu, jadi kayak lebih ke interaksi yang ke suku bataknya lagi kayak gitu. Mungkin cukup sekian karena semua jawaban sudah terjawab. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.